Udah mulai? Bentar, Dit. Gue hari ini bakal bahas kenapa mobil ini kok bisa penjualannya hampir 6 kali lipat dibandingin Ioniq 5. Kenapa ya? Gue mungkin nggak bakal banyak review ya, tapi paling gue spill tipis-tipis apa aja sih fitur-fitur uniknya. Jadi kuncinya tuh seperti ini, yang menurut gue kuncinya B aja sih kalau kita ngomongin ya. Gak apa-apa mungkin gue banyak yang diserang, tapi menurut gue kuncinya biasa aja nggak sih, Dit? B aja gitu loh. Iya, tapi apa ya, fitur esensial di sini, lock, unlock, buat buka bagasi, terus ini buat nyalain AC, bukan buat nyalain mesin ya. Mungkin kalau dibandingin sama kayak brand-brand sebelah itu lebih oke, tapi ternyata yang ditawarkan apa? Look, desain. Jadi desainnya kayak gini. Kalau BYD Seal itu kemarin banyak yang suka komplain terlalu pendek, terlalu rendah ground clearance-nya, baterainya atau apanya tuh sering mentok. Ini kalian lebih pede kalau bawa mobil ini. Lampunya sudah LED semua, kameranya bukan 360 lagi tapi 540. Dan yang spesial tuh kayak misalkan kalian nanti kalau pembelian itu dapat kayak kartu NFC. Jadi misalnya buat keren-kerenan gitu kali ya. Mungkin ini taruh dalam tas, ini tinggal ditempel. Cuma nanti gue penasaran kartunya dibawa apa enggak. Tapi kalau misalnya kalian nanya, nanti bisa tanya sama Mas Anggi. Mas, kalau misalkan gue nggak bawa kunci, gue pakai kartu doang, itu bisa dipakai nggak ya? Nanti tanya sama Mas Anggi aja. BYD Seal 7 memiliki dimensi panjang 4830, lebar 1925, tingginya 1620 dengan jarak sumbu roda 2930 mm. Dan ground clearance 157 dan 163 mm. Menjadikannya itu SUV listrik midsize yang lapang, proporsional, tapi nyaman untuk berbagai kondisi jalan. Halo Bapak Ibu, perkenalkan aku Anggi Fauzi dari BYD Harmony Auto Jakarta Selatan yang beralamatkan di Jalan TB Simatupang. Untuk gampangnya ketik aja BYD Harmony South Quarter Jakarta Selatan. Oke Bapak Ibu, untuk unit yang kita review ini BYD Seal 7 dengan harga 629 juta dapat Bapak Ibu miliki hanya dengan DP 15% saja. Kita juga ada promo bunga 0% 1 tahun, cuti angsuran 1 tahun, dan juga balon payment. Dan juga Bapak Ibu dapat melakukan program trade-in dengan merek apapun dengan harga terbaik. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, pemesanan, dan juga servis mobil BYD dapat hubungi Anggi di 0813 1455 6263 atau datang ke BYD Harmony Auto Cilandak bertemu dengan Anggi ya. Nih ada beberapa mungkin teman-teman yang kayak suka bingung buka kap mesin depannya tuh gimana sih? Dia tuh harus dibuka 2 kali. Jadi bukanya 2 kali. Baterainya sekitar 82 kW. Nah, kalau yang varian premium atau yang ini 4x2-nya atau RWD itu range-nya lebih panjang, sekitar 567 km lagi-lagi itu klaim, tapi cukup oke, panjang banget kan. Jadi kalau misalnya Jakarta Semarang kalian nggak perlu ngecas. Nggak ada mesin tentunya karena ini mobil listrik. Tapi di sini ada bagasi yang ketutup. Ini kepake banget loh. Misalkan ini sering banget gue pribadi ya kalau lagi ke mall gitu kan. Gue males bawa laptop, bawa kamera kayak ini kan ribet ya. Kalau gue tinggal di dalam mobil, gue ngeri kaca gue dipecahin. Ini lebih aman. Jadi mungkin kalian bisa taruh di sini. Dan ini tenaganya sekitar 312 horsepower, torsinya sekitar 390 Nm. Dan 0 ke 100 ini lebih lambat sedikit, sekitar 6,7. Sedangkan kalau yang versi AWD-nya itu bisa sekitar 4,7 atau 4,8 lah kayak gitu. Dapat peredam juga. Nah, harusnya mobil mahal tuh kayak gini. Ada bagasi hidroliknya juga. Jadi teman-teman, nggak kenceng lagi. Teman-teman, kalau misalnya suruh milih ya, kalian Ioniq 5 atau ini? Coba kalian komen deh. Ini ada kamera-kamera juga. Terus ini yang saya suka pada saat dipencet lock, dia tuh kayak seamless gini, jadi buat menambah aerodinamis. Dan karena ini versi SUV-nya tentunya, ini berasa lebih gede, lebih tinggi juga. Velgnya ini pakai ring 19. Nah kalau AWD itu pakai ring 21 dan ini kalipernya masih warna kayak gini. Baru yang versi AWD dia kalipernya warna merah. Dan tampilan tampak belakangnya, oh ya, mau kasih lihat ini dulu ya, tempat chargingnya ya. Lupa nih, gua dulu nih. Dia sudah support fast charging dan ada V2L juga. V2L kepake buat apa? Pada saat kalian misalkan camping, buat menanak nasi atau misalkan buat catokan, ini bisa banget. Atau misalkan di rumah kalian listriknya mati gitu ya, ya udah. Dan ini sudah CCS2, jadi kalian nggak perlu pakai adapter. Spoilernya ini tuh bolong, cuman di sini tidak ada
wipernya, jadi agak merepotkan. Mungkin kenapa ya nggak dikasih wiper? Apa biar tetap estetik gitu loh. Karena wiper, jujur aja wiper depannya kayak agak kurang oke gitu. Wipernya kayak kurang kelihatan mahal gitu. Padahal mobilnya mahal banget. Ini ada ducktail di sebelah sini. Lampunya ini udah khas BYD. Pipi-pipi memanjang kiri kanan. Emblem BYD. BYD Seals. Seal lain. Salah tuh. Emblem EV. Dan ini mau kasih lihat lagi ya. Pada saat posisi lock nih ya. Kan terkunci. Pencet 2 kali. Dan dia sudah elektrik. Bisa dibuka dari sini. Gede banget, sekitar 500 liter ya. Dan di sini ada subwoofer dari DIN Audio, ada lampu-lampu bagasi juga. Kayak gini, gede banget. Tentunya biasanya mobil listrik pada umumnya tidak dikasih ban serep gitu. Ada tire kit. Tutupnya tinggal gini aja, ada 2 pilihan. Kalau ini nutup doang, yang ini nutup sekaligus langsung ngunci. Yang gue suka mobil ini, dia tuh masih ada tombol-tombol fisik. Bahkan sekedar kayak kalian tuh bisa pilih mau mendekat langsung nyala atau injek rem dulu pencet start stop. Gue masih suka kayak gitu, nggak apa-apa gue dikatain old school. Tapi dia juga ada kayak voice command, misalkan ya, Hi BYD, Please say it. open sunshade. Okay. Ya udah, jadi ngebantu banget gitu loh. Jadi pada saat kita nyetir itu juga ada voice command yang ngebantu. Paling catatannya, dia ini cuma ada pendingin doang. Dia tidak ada penghangat maupun kursi pijet. Nah kalau kalian pribadi sebenarnya kayak kursi pijet, penghangat itu kalian butuh nggak sih? Ini tuh ada kayak sensor infrared ini yang bakal ngebaca kalau misalnya kita ngantuk atau apa, itu dia ada kayak alert ya kayak gitu. Ya oke lah kayak gitu. Terus di sini interior tuh warna hitam semua. Dan pada saat masuk sini mungkin kalian berasa, wih beda banget nih. Kalau Seal tuh mungkin lebih kayak lebih sempit gitu kan. Ini lebih lapang, visibilitas lebih gede. Dan dengan panorama yang super gede ini menambah visibilitas lebih oke juga. Terus juga menambah cahaya. Cocok buat konten kreator, cocok buat selfie-selfie ini lebih oke. Dan beberapa fitur di sini ini untuk pindah-pindahin. Kalau pada saat Android Auto nggak bisa, kecuali kalau pas tampilan menu biasa dia baru bisa dirubah untuk head unitnya bisa berubah jadi kayak gini. Dan di sini makin kelihatan kayak mewah gitu ya, karena ini nyambung ya, keputus sini doang nih, nyambung sampai sini meter cluster yang full informasi di sebelah sini. Di sini kayak masih ada tempat-tempat port USB Type C, port outlet ya kan. Dan gasnya tuh sudah organ type, jadi kaki kalian tuh nggak ngantung, jadi nggak gitu capek. Tapi kalau kita ngomongin fitur ADAS juga lengkap banget, sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Untuk buka tutup pintunya nih agak sedikit repot dikit ya, karena tangan kita harus naik ke atas kayak gini. Jadi kalian bisa buka naik ke atas, buka dari sini atau dari sini. Oke, sudah di dalam Sea Lion 7. Sea Lion 7. Jadi buat teman-teman yang masih suka kayak tombol fisik, ini oke lah, karena dia masih ada tombol fisik untuk kayak pengaturan beberapa tombol penting, kayak volume ada di sini. Terus mode berkendara, start stop, auto AC. Terus ini ada kayak buat pengaturan tuh, mau dibikin standar regeneratifnya tuh atau height. Kita bikin height aja. Ini baru pakai mode apa ini? Eco dulu nih, Eco. Posisi duduknya nyaman, kita tuh dipeluk sama joknya. Ini headrest-nya sampai di atas kepala gue, tinggi gue 163. Terus ada head-up display di bagian situ di atas kap mesin gitu. Oke, ini rada mental-mentul sih di jalan aspalnya. Jadi yang kalau bilang suspensi keras sih gue bilang nggak ya. Nih, tapi pas kenceng dia tuh langsung berubah agak tuh beda tuh. Wah. Gue cobain sampai mabok nih tar. Kayak kemarin gue banyak bikin video kayak gini tuh sering mabok. Nah kemarin pada saat gue syuting sini ada kameramen dari tim event itu, mas gue turun mas, gue punya vertigo mas, kayak gitu. Yes, nih, mungkin pakai mode eco kan, jadi sedikit dia agak lemot. Nah kalau mode sport 0 ke 100, 1, 2, 3. Takut banget gue. Takut banget. Ini soalnya masih kurang ini. Kurang jauh gitu loh. Tapi asik banget. Smooth. Nah ini di jalan rusaknya sini aja, Dit. Muter-muter doang sedikit.
Ini di jalan rusaknya. Ini di jalan rusaknya. Jalan aspal rusak sih sebenarnya nih. Berbatu-batu gini, terus ada genangan-genangan air. Ini habitatnya Sea Lion 7 sebenarnya. Jadi kalau kalian suka berpetualang ke puncak, wah itu banyak tanjakan mas, banyak apa, ini lebih oke, kalian lebih pede. Kalau Seals itu kan lebih pendek ya, lebih kayak dibuat perkotaan gitu ya kan. Ini kalian pasti lebih pede kalau bawa mobil ini. Gue juga, apalagi semenjak gue pakai ras kan, mobil gue SUV, kayak gue suruh ganti mobil sedan tuh mikir-mikir. Kalau sedan mungkin gue pakainya di dalam kota aja. Kalau ini kita bakal lebih pede sih. Dit, sekarang jalan rusak dari ujung ke ujung aja. Kenapa dia tidak di ini gitu ya? Tidak di modifikasi atau tidak sesuaikan di Indonesia? Di Indonesia tuh nggak ada snow. Mungkin snownya tuh dirubah jadi wet gitu misalkan, karena di Indonesia kan sering hujan gitu kan. Itu menurut gue itu lebih oke. Sekarang kita mulai agak kenceng. Dit, udah bisa? Sikat. Oke, kita sikat guys. Kenceng. Awas basah, Dit. Oke. Wah, lebih pede sih kalau pakai mobil ini. Hai BYD. I'm here. Open sunshade. No problem. Oh, jadi kalau pas lagi mau take shot, gue suruh buka. Nanti kalau misalkan mau kepanasan tinggal ini. Kita ke sebelah kanan mas, jalan rusak mas. Jadi ketika kalian misalkan disetirin, ini kan lapang banget ya. Ini salah satu kelebihan dari mobil China tuh, mobilnya lapang-lapang, teknologinya canggih. Ini mungkin kalau orangnya segede saya bisa buat 4 orang atau 3,5 lah ya. Ada orang 3,5 ya mas ya? Orang 3,5. Terus ya kalian mungkin kalau si drivernya itu lagi nyetir, atau suami teman-teman atau siapa pasangan kalian lagi nyetir, kalian nggak perlu suruh-suruh nih, kalian cukup ngomong kayak gini. Hi BYD. I'm listening. Open sunshade. Close sunshade. The sunshade's already fully open. Iya, tadi gue salah soalnya. Jadi pada prinsipnya mobil ini apa kesannya? Lapang banget, terus canggih. Okay, bye. Bye juga tuh. Jadi masih ada tombol-tombol fisik. Tadi kita sudah tes jalan rusak dan segala macam, cukup oke. Jadi buat kalian pengen mobil yang kencang tapi pengen lega, pengen bentuknya SUV, Sea Lion 7 pilihan yang pas. Wish. Mas. Ini tuh mobil apa sih mas? Ini BYD Sea Lion 7 Om Teguh. Jadi pengucapannya bukan Sea Lion 7 ya, tapi Bukan dong. Sea Lion 7. Nah, sebenarnya gini ya, ini ada nggak sih yang udah kadung beli seal, itu nyesel karena sudah keluar ini? Ada. Nyeselnya tuh mobilnya dijual atau gimana? Kalau untuk sementara mereka tambah. Nah, sekarang gini mas, pembeda, ini takutnya penonton pada bingung nih, mendingan gue beli seal atau Sea Lion 7? Tergantung kembali ke kebutuhan Om Teguh. Jadi ada beberapa customer yang misalnya dia lebih dominan penggunaan dalam kota, terus mengendari sendiri, itu kita lebih ininya ke seal. Tapi buat customer yang ada hobi keluar kota, contohnya kayak ke puncak nih paling dekat, udah otomatis butuh ground clearance yang lebih tinggi nih. Yes. Nah, untuk dikendarai kita lebih ke Sea Lion 7. Dia untuk posisi mengemudi oke, dan disetirin juga oke. Oke. Tapi kalau kayak misalkan kalian masih ragu, pesan gue cuma satu, harus apa nih mas? Harus test drive yang pastinya. Jadi buat teman-teman semua bisa hubungi Anggi di 0813 1455 6263. Anggi bisa bawain test drive-nya ke rumah, ke kantor, kemanapun teman-teman ada. Ya. Dan next pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami. Barangkali kalian komen nggak kebaca, DM aja. Nanti kalau janjian tektokan sama Mas Anggi aja, Mas mau test drive dong gitu-gitu sama Mas Anggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.